Sehingga Ditunggu Pak Harun nih. ini eh, Pas ya jam 1.30 ya? Iya, pas banget 1.30. Ya. Kita mulai ya, berarti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali nih dalam acara sharing session atau bincang-bincang tuntas. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini untuk seluruh yang sudah hadir ya, pada bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang sudah beberapa kali hadir juga. Terima kasih juga kepada founder-founder kita yang masih terus support, pada Pak Profesor Husni Rahim, Bapak Samsir Alam, Bapak Fuad Fahrudin, Pak Harun Janisman. Terima kasih Pak, masih terus support dengan kegiatan kita ini. Hari ini bertepatan dengan Hari Ibu ya, tanggal 22 Desember. Jadi momentumnya juga istimewa ini. Kami pilihkan temanya tentang parenting dan kaitannya dengan hubungan sekolah dengan orang tua. Jadi dipilihkan judul Smart Parent for Smart Generation. Nah, saya coba cari beberapa pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga isu-isu yang banyak dihadapi oleh guru maupun orang tua. Jadi kalau saya kumpulkan beberapa ini Pak, Pak Harun, Pak Fuad, itu kondisi sekarang kan bisa dibilang kalau meminjam istilahnya Pak Prof. Renal Kasal itu katanya double disruption. Jadi disrupsinya dua. Iya, karena satu urusannya adalah perubahan perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga merubah banyak hal kan Pak, dari mulai cara belajar, kemudian perkembangan juga pola hidup, pola berinteraksi yang sangat jauh berubah, sampai juga nanti profesi-profesi baru banyak tumbuh. Kemudian ditambah yang disrupsi kedua itu yang pandemi. Ketika pandemi akhirnya semua kolaps, mau perusahaan besar, perusahaan kecil, kolaps dulu gitu. Dan akhirnya dari fase itu banyak hal yang harus dilakukan penyesuaian, termasuk dalam hal ini belajar ya. Ekonomi sudah pasti. Nah, dengan kondisi seperti ini kan ada hal-hal yang jadi isu mendasar, terutama dalam kita Gerutas, adalah bagaimana mendidik anak-anak, baik siswa ataupun anak sendiri gitu kan. Nah, kaitannya dengan kegiatan kita kali ini, saya temukan beberapa hal yang kondisi yang jadi isu-isu selalu Pak di grup-grup, misalkan kalau saya grup orang tua atau grup-grup guru gitu. Lalu di sisi orang tua, pertama sisi tentang ya memang ini tidak mudah nih untuk guru dan orang tua ya. Sisi kondisi sekarang bebannya bertambah, misalkan kalau orang tua bilangnya. Kok sekarang jadi ikut ribet nih harus ngajarin anak, karena mungkin background orang tua juga belum tentu ya semua mapel bisa gitu kan. Belum lagi di luar itu beberapa orang tua kadang yang memang harus memang bekerja penuh, mungkin tidak punya kesempatan cukup banyak untuk mendampingi anak-anaknya gitu kan. Dan juga hal ini yang juga dirasakan ini salah satunya yang di guru Pak. Bagaimana bisa mendelivery tugasnya dengan cara sistem yang jauh berubah kan Pak. Karena sekarang pembelajarannya sudah jauh berubah. Tapi cara delivery-nya terkesan masih sama kalau menurut beberapa orang tua ya. Nah ini mungkin satu pertanyaan itu dulu Pak. Kira-kira bagaimana memposisikan yang tepat nih Pak, dari sisi gurunya dan dari sisi orang tuanya, supaya anak ini juga bisa mencapai potensi terbaiknya. Gimana Pak Harun dan Pak Fuad? Silakan Pak, terima kasih.
Mau Pak Harun dulu atau saya? Pak Fuad deh. Pak Fuad Oke. nih teori soalnya. Saya yang ringan-ringan aja, Pak. Jadi pertama itu kan dalam kaitan relasi antara orang tua dengan sekolah. Nah, kemudian persoalannya adalah apakah si orang tua itu berfungsi dalam edukasi dan instruction atau di education aja. Nah, kemudian education itu apa jadinya? Karena tidak semuanya orang tua bisa membantu anaknya menyelesaikan persoalan berkaitan dengan subject matter atau konten. Saya lulusan misalnya agama. Kalau ada mata pelajaran matematik bisa membantu enggak? Enggak kan? Maka lagi-lagi kembali prosesnya adalah edukasi. Edukasi tidak harus dalam pendidikan materi, tapi menumbuhkan sikap atau nilai dan lingkungan yang kondusif bagi anak itu menjadi mau belajar atau membangun budaya belajar ke sana. Ini yang paling penting. Jadi seperti itu. Sehingga sekarang itu tidak mungkin semua orang dituntut, apalagi dengan teknologi seperti sekarang yang digunakan dengan daring, pembelajaran daring. Jangan itu, guru pun kalau kayak saya sendiri banyak gaptek itu di dalam hal ini. Karena serasup generasi imigran, digital imigran, banyak hal. Meskipun anak-anak saya ini, maka kalau ada kuliah ini saya dibantu oleh anak saya. Nah ini yang perlu diluruskan ini. Jadi konsep apa sih yang harusnya? Sehingga ketika mendidik itu bukan harus semata orang tua dia melakukan mempelajari mengajar materi, tapi membangun sikap pada anak dalam konteks itu. Sehingga nantinya tidak memaksakan si orang tua harus ngajari. Nah, namun juga sekarang ini apakah sekolah pernah enggak memberikan sesuatu pada guru dengan kaitannya dengan kemampuan edukasi. Dalam konteks itu misalnya membangun tadi pendekatan apa atau metode apa yang digunakan yang bisa membawa si anak misalnya mengembangkan motivasi, mengembangkan keinginan tahuan anak berkembang sehingga dia dengan dirinya bisa dia belajar sehingga dia termotivasi belajar dan ini sendiri. Nah, disinilah yang mungkin sehingga si orang tua misalnya gimana kalau orang tua sering ngomong dengan anak mungkin terjadi. Kalau guru apakah berdialog dengan itu terjadi enggak? Ini yang sering Pak Sambil sebutkan ada waktu enggak misalnya kita dialog dengan anak itu sendiri sehingga bisa menanamkan itu sendiri. Ini yang paling penting. Sehingga nanti partnership antara model partnership model yang dibangun sekolah dengan orang tua itu ada partnership model bahwa si guru punya kemampuan di dalam bidang pendidikan dan pengembangan termasuk keilmuan, orang tua tahu persis apa yang dimiliki ataupun dihadapi oleh anaknya. Nah, tinggal dipoles dalam diberi kemampuan bagaimana memahami itu, menggali seperti itu. Nah, ke sana kan, sehingga ada memberikan skill ataupun kemampuan yang bisa mengembangkan tadi termasuk memotivasi, memberikan inspirasi dan sebagainya. Ke sana yang saya melihatnya. Jadi bukan harus dulu. Kalau itu dipaksakan kayak sekarang nanti kalau ada PR orang lain yang ngerjakan kan? Bayar kan nanti nggak jujur kan? Itu nggak lepas dari nilai edukasi. Padahal di antara edukasi memang jujuran. Saya terima kasih tadi dikirim ke Samsir ini yang yang pesannya Gubernur DKI. Jadi ibu harus manggil anak. Nah itu kan bagian mendidik. Di antaranya mendidik kejujuran. Nah itu juga termasuk di dalam kejujuran akademis itu. Anak disuruh kan kejujuran akademis. Yang sekarang ini korupsi pendidikan itu jarang disentuh di dalam pengertian tidak pernah dibicarakan banyak orang. Rasa akademis. Jadi ghostwriter biarkan aja. Orangnya dapat gelar kuliahnya asal-asalan. Kasih gitu kan. Tiba-tiba dia daftar doktor. Kapan kuliahnya? Terus siapa yang buat ini? Kemudian katanya kalau konsultasi nyuruh stafnya. Nanti stafnya ngasih tahu. Ini
Ini yang ujian. Nah, apakah ini harus dibiarkan gitu seperti ini? Ini kan nanti karena kaitan dengan hari korupsi ya nanti di korupsi dalam pendidikan termasuk kan kaitannya penanaman kejujuran kan di situ kan. Sama. Nilai, jadi nilai yang dibangun ya kayak ini juga gitu. Kalau mau ingin ke depan generasi yang bagus, nilai yang dibangun. Kalau nilai yang bangun mungkin orang tua bisa, tapi kalau materi belum tentu semuanya. Ini yang penting. Saya melihatnya dari situ. Jadi pengertian dari edukasi itu sendiri. Bisa itu dalam dunia materi. Nah, guru mungkin bisa dua-duanya mungkin ya, materi dengan bagaimana mendidiknya itu karena mereka punya keilmuan. Nah, orang tua tidak semuanya. Tapi bukan berarti sekarang tidak semua orang sudah tahu. Kalau orang tuanya guru kan bisa aja. Dosen kayak Pak ini, Pak Daud, terus siapa lagi? Atau mereka yang praktisi pendidikan mungkin dia tahu. Dan orang lama bergelut secara dalam pendidikan itu yang bisa. Dan sekarang udah lebih maju lah. Itu saja Mas Bri yang saya lihat dari situ. Sehingga urgensinya ya tadi relasi itu dalam membangun tadi. Membangun anak kita ke depan menjadi anak yang tadi yang dalam judul kita dengan bahasanya apa? Smart ya. Smart apa? Smart ya. Smart itu. Smart parent ya Pak. Ya smart parent. Jadi kalau jadi orang tua yang smart. Smart itu bukan licik ya, bukan cerdik ya. Iya. Calak ya Pak. Itu harus dianukan karena cerdik itu biasa ada sisi negatif juga kalau cerdik. Nah itu juga hati-hati juga. Jadi ada kata itu mengandung konsep. Itu hati-hati. Nanti orang bahasa akan berbicara itu. Jadi smart. Silakan. Paham ya? Mungkin ada yang lain komentar silakan. Saya mengawali itu saja dan kenapa itu harus berbicara ini? Karena kita juga tadi selain ada persoalan ke depan kita berbicaranya. Tantangannya perlu lebih besar dari apa yang kita hadapi dari yang masa lalu. Maka ada berbicara tantangan abad 21 istilahnya atau global itu bagian gimana menyiapkan anak kita. Nah itu sendiri masalahnya. Itu yang saya lihat ya. Jadi nanti berbicara globalisasi dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Sehingga guru itu kan dituntutan lebih banyak, harus menyiapkan lebih bagus. Dan konsep belajar pun tidak harus berubah nanti. Nah, kayak sekarang kan dipaksa kan berubah. Dalam kondisi siap tidak siap kan. Delivery kurikulum ya seperti itu. Nah, ini yang penting bagi saya. Sehingga nanti gimana ke depan kerjasama sekolah dengan orang tua itu sehingga proses edukasi bisa digarap bareng-bareng gitu loh. Sendiri. Ada lagi? Silakan kalau ada komentar. Pak Harun bisa ini Pak, silakan Pak. Iya, semua pihak nampaknya sedang shock dengan teknologi yang cepat sekali dan teknologi itu ternyata mempengaruhi juga perilaku manusianya ya. Karena teknologi itu kan memang bagian dari unsur budaya dan unsur budaya itu kan memang saling mempengaruhi sehingga kemudian perilaku manusia juga kan berubah seperti uang ketika menjadi uang data kita transaksi dengan uang data kan kemudian merubah perilaku juga gitu. Ditambah dengan adanya COVID yang berjilid-jilid yang membuat orang juga harus segera menyesuaikan diri. Jadi semua orang memang sedang mengalami shock culture lah mungkin karena kebudayaan juga berubah. Jadi kemungkinan juga banyak orang akan mengalami shock culture. Ini kan baru unsur-unsur budaya yang berubah. Dan kata Mardi Kuwawi itu sudah 50% katanya perubahan itu. Jadi kalau 50% teknologi cepat berubah mempengaruhi unsur budaya yang lain, jadi mungkin memang akan ada dunia baru dalam konteks peradaban akan berubah. Kalau peradaban berubah berarti kan semua unsur budaya berubah berarti peradaban berubah. Pasti perilaku manusia harus berubah. Kalau nggak berubah nanti dia akan kalah kan begitu ya. Dan sayangnya tidak semua orang itu
orang tua itu mengerti ini, masih gagap tentang perubahan, masih kenapa jadi begini, kenapa jadi begini, wah banyak gitu ya yang bertanya-tanya, kemudian mengeluh jatuhnya karena tidak bisa menyelesaikan masalah dan tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tiba-tiba anak di rumah harus belajar, dia tidak mengerti bagaimana mendidik karena selama ini diserahkan ke institusi sekolah, dan dia lupa bahwa sebenarnya pendidikan kan tanggung jawab orang tua mestinya. Di awal-awal kan pendidikan orang tua yang melakukan sebelum institusi madrasah itu muncul. Ya, kemudian setelah ada institusi madrasah, ada sekolah, ada macam-macam bentuknya, diserahkan semua ke sekolah. Sekarang balik lagi harus kembali ke orang tua. Nah, di slide yang kedua itu ini adalah di slide yang kedua, anak seperti apa yang diinginkan orang tua. Rata-rata orang tua ingin anaknya cerdas gitu. Di slide kedua, yang ini slide keempat ya. Di slide yang kedua, naik lagi. Itu slide terakhir yang ini. Terus naik lagi. Di bawah ini ada itu tadi. Yang anak seperti apa yang diinginkan orang tua. Orang tua ingin anak yang cerdas. Itu kalau dialog dengan orang tua murid gitu ya, sekolahan. Yang tadi Pak, yang ada anak panah, anak seperti apa yang diinginkan orang tua. Suaranya hilang. Oh, Pak Harun. Iya, koneksinya mungkin Pak Harun. Iya. Cuacanya mungkin nih hujan ya musimnya. Iya. Wah ya Pak Harun ke logout sepertinya. Ya, mungkin bisa dilanjut Pak Fuad. Sambil menunggu. Ya, sambil Boleh menunggu. Jadi nanya moderator? silakan. Oh, Silakan Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Fuad, Emir Pak Fuad. Waalaikumsalam, Emir. Iya, Oke, iya. Apa Emir. kabar Pak Fuad? Oke. Semoga sehat nih. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya. Tadi Kita silaturahmi ya. lagi multitasking, jadi saya nggak bisa langsung ke sini, saya cuma buka aja tadi. Iya, Sekarang iya. udah mulai ini ya. Makasih. Ini Pak Fuad, kebetulan anak saya kan ada yang mahasiswa, ada yang SMA ya. Saya setuju sekali dengan Pak Fuad, tidak setiap orang tua sesuai kemampuan dalam hal pengetahuan materi atau mata kuliah atau mata pelajaran. Saya sepakat. Yang paling penting tuh dialog sistem nilai ya. Dan itu ternyata memang tidak mudah dalam operasional yang kita lakukan. Karena ada fenomena gini Pak Fuad, hampir setiap anak ya, bukan anak saja. Kalau dengan orang tuanya itu diberikan sesuatu pasti ada antitesisnya banyak sekali lah ya, penyangkalan. Tapi kalau justru dengan orang lain yang tidak dikenal tapi dia berada dalam subordinasinya lah, katakan guru atau dosennya, itu nerima aja, itu taklid gitu. Saya juga ke mahasiswa saya juga seperti itu. Misalnya saya ngomong apapun ya seperti nerima aja, kadang tanpa ada kritisasi dan sebagainya. Nah, ini kan problem, menurut saya sih problem umum Pak Fuad dimanapun ya. Dengan orang lain tidak dikenal di bawah otorisasinya, dia mengikut ya. Tapi dia orang tua yang sudah jelas-jelas otorisasi, katakan sampai dia nikah gitu ya, banyak sekali ya. Solusinya realnya gimana Pak Fuad? Ya, memang dalam pertama kan kita membangun kedekatan dulu Pak ya. Walaupun dengan anak sendiri belum tentu bisa dekat Pak. Bahasa yang kita gunakan, minat yang kan berbeda Pak. Dan ini juga kita harus mencari clue-clue yang bisa kita ngomong berdialog. Karena tidak mudah juga sih Pak. Saya belum bisa menemukan jitu seperti apa. Tapi paling tidak kita mencoba berdialog di rumah menggunakan event-event yang ada. Yang tradisional kan biasanya kalau makan bersama kan udah hilang Pak ya, Pak Emir ya. Dalam bersama udah nggak ada lagi. Terus apa lagi? Betul Pak Fuad. Ya? Hampir jarang. Kecuali Kecuali kan? Misalkan ada paket ke bulan ketemu bersama baru
Iya, Kalau itu baru. hampir jarang, hampir nggak ada. Udah jarang kan. Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil, hampir setiap makan kan sama-sama. Nanti orang tua kan ngomong cerita Betul. yang ini. Padahal itu kaitannya dalam penanaman nilai kan. Misalnya seperti itu. Nah sekarang kan cara-cara yang ditempuh oleh orang tua dulu kan sudah tidak lagi ada di dalam kehidupan kita. Karena bahasa sekarang orang pengen singkat juga kan. Kalau Iya. perlu kan hubungan itu kan dengan WhatsApp itu kan. Dengan anak itu. Seperti itu yang kemudian tiba-tiba juga anak sekarang itu kan bahasanya tekanan ngomong itu kan tidak pernah diperhatikan bahwa ini apa santun atau enggak kan tidak kan. Iya, iya. Itu anak sekarang gitu karena mungkin pengaruh teknologi ya. Bahasa Iya, iya. teknologi, bahasa teknis itu kan bahasa yang tidak berbicara berurusan hati kan. Iya, Teknis. nggak ada olah rasa, Bukan Pak. hati, tidak ada Malah rasa. pikir. Olah rasa iya. Karena tidak olah rasa di situ. Kalau kita berhubungan langsung berhadapan, itu kan ada olah rasa. Saya bisa luluh karena kalau misalnya ada konflik, karena orang datang langsung ngomong. Iya, Tapi betul. misalnya kalau pakai telepon datang nggak bakalan itu. Secara pribadi, karena tidak menyentuh rasa. Bagaimanapun itu kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi akal dari rasa, kan? Di dalamnya ada hati di situ, kemudian ada juga nafsu di situ lah. Yang tadi baru saya ceritakan sebelum acara ini, cerita si Jeffrey Link masuk Islam juga gara-gara bapaknya sering KDRT pada ibunya. Akhirnya menemukan 3 formula itu, Pak Emir. Kata dia, dalam ajaran Islam sangat jelas betul dijelaskan bahwa dalam diri seorang itu ada hati, ada akal, dan ada nafsu. Jadi kalau nafsu menguasai itu, maka kita seperti hewan, buas. Nah, teman itu, ya ini Pak, lagi-lagi persoalan kita itu, orang sering ngomong bahasa edukasinya itu adalah, pedagoginya adalah afeksi. Kita bisa bicara itu saja, tapi how-nya itu tidak mudah juga, Pak. Ya, saya coba baca kitab-kitab yang Tazkiyatun Nafs, terus apa lagi, Tahul Qulub. Belum saya temukan yang pas itu loh, Pak. Seperti apa pendekatannya. Menukan hati, Pak. Ini penting. Makanya bukan hanya itu. Di dunia barat sekarang itu menjadi isu besar juga. Menggugah hati itu. Iya. Jadi itu, Pak Emir. Saya melihatnya itu. Jadi, ya apakah dengan bahasa sekarang dengan teknologi WhatsApp bisa nggak kita berdialog dengan anak kita? Saya khawatir karena tidak ada sentuhan hati jadinya. Nanti formal aja gitu. Karena informasi baru, entah benar entah enggak, itu kan hitungan per detik, Pak. Iya. Kadang sekarang kebenaran bisa dijudge, bisa diputuskan berdasarkan jumlah. Semua mayoritas kebenaran nggak terikat jumlah. Jumlah pendapat, jumlah suara. Iya. Jadi itu terkadang ya itu sampai pertimbangan hatinya tidak muncul kan. Karena itu. Ya, makasih Pak Fuad. Ya, semoga nanti bisa dilanjutkan diskusinya. Iya, ini kembali Pak Harun ini. Iya, mangga. Aduh, jaringannya ini maaf nih. Jaringannya kurang bagus ya. Iya, di sini mendung nih, jadi agak kurang gitu. bagus. Iya. Ya, mohon maaf nih Pak Harun. Tadi. Ini mumpung kita udah di pertengahan jalan, udah setengah jam, dokumentasiin dulu kali Pak ya. Oh iya, silakan. Silakan. Share screen-nya dihilangin dulu coba, Ray. Ya, biar full kelihatan semua. Ya, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk di on cam sebentar yang ada waktu. Karena akan didokumentasikan. Jadi saya hitung, wah udahlah, saya tunggu berapa detik lagi nih, 10 detik lagi. Ya. Banyak yang prepare dulu, benerin jilbab, benerin background. Ya dong, harus gitu. Ya, saya hitung sampai 3 ya. Udah siap. 1, 2, 3. Ya. Mana nih? Belum prep. 1, 2,
Nah, ini 2 karena ada 2 slide. Sekali lagi. Ya. 1, 2. Terlalu ulang kepencet. 1, 2. Ya. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bapak Ibu guru ya ini sebagian besar. Banyak kan. Ya, silahkan dilanjut Bapak Harun materinya. Terima kasih. Iya, baik. Oke, langsung ke poin saja karena waktunya juga berjalan terus. Jadi ini berdasarkan pengalaman aja yang saya sampaikan di sini. Bagaimana menjadi parent yang smart di era sekarang, dan itu memang tuntutan. Saya mengamati ketika anak saya sekolah di SD, anak saya tuh punya saingan berat. Saingan beratnya itu karena dia selalu menyusul. Jadi ketika anak saya naik ke 1, dia tuh di 2, nanti tiba-tiba dia ke 1. Kalau dulu kan ada ranking-rankingan gitu ya. Walaupun belakangan tidak ada ranking-rankingan, kan tetap aja gurunya suka menyampaikan ini ranking 1, ini ranking 2 begitu. Kemudian saya mengamati juga di kelas-kelas yang lainnya. Boleh dibilang begini. Ternyata anak-anak yang punya prestasi itu adalah anak-anak yang orang tuanya tuh care dengan pendidikan. Jarang sekali saya menemukan anak yang mendapatkan ranking, ini pakai bahasa yang dulu lah ya, ranking gitu yang smart, itu karena jarang anak yang dapat ranking itu dari orang tua yang tidak care. Rata-rata anak yang smart, yang nilainya bagus, itu karena orang tuanya care dengan pendidikan. Jadi apalagi di era sekarang itu anak-anak suka mengeluh, mama mah nggak bisa, mama mah nggak bisa, ibu nggak bisa, bunda nggak bisa. Jadi kalau orang tua ditanya pengen anak seperti apa, orang tua tuh jawabnya anak yang cerdas. Nah, kalau saya nanya ke anak-anak, kamu pengen orang tua yang seperti apa? Aku pengen orang tua yang cerdas juga sekarang. Karena kan sekarang orang tua itu dibutuhkan banget sama anak-anak. Jadi banyak keluhan anak-anak yang di sesi yang lalu saya udah cerita, tiba-tiba tetangga datang ke sini bawa buku sambil bawa anaknya diseret gitu. Kemudian istri saya suruh ngajarin anaknya. Ya karena kenapa kamu nggak dengan ibu kamu, ibu aku mah nggak bisa yang gitu-gitu, udahlah sama bunda. Bunda itu maksudnya istri saya. Nah seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus menyadarkan kepada semua orang tua bahwa terutama ketika pandemi seperti ya harus itu yang dilakukan, dan tidak boleh ada alasan saya nggak bisa, nggak ada alasan itu. Karena kondisinya seperti ini. Oleh karena itu memang kitanya sendiri, para orang tua sendiri juga harus belajar bagaimana untuk bisa belajar dengan cepat. Jadi para orang tua harus belajar bagaimana caranya dia punya kemampuan belajar cepat sehingga dia bisa melayani anaknya ketika di rumah. Kalau tidak, ya terserah, itu pilihan, itu kondisinya, begitu. Dan sudah seharusnya mungkin ya seperti diskusi kita yang lalu, orang komite sekolah itu menjembatani antara orang tua dengan sekolah, gimana caranya lah, karena kondisinya seperti ini. Kalau misalnya PR dikerjakan orang lain seperti tadi Pak Fuad katakan, ya pendidikan gagal di situ nanti karena tidak menghasilkan anak yang smart. Kemudian di slide berikutnya, ada satu buku yang saya baca. Ada sebuah penelitian yang menyatakan di penelitian itu ada 10.000 orang yang diwawancarai, yang diteliti begitu. Dari 10.000 orang ini 15% orang sukses karena latihan teknik, karena kecerdasan dan karena keterampilan. Tetapi 85% orang sukses itu karena faktor kepribadian. Bukan karena kecerdasan, bukan karena keterampilannya,
tapi karena dia memiliki kepribadian yang bagus. Jadi dia bisa interaksi dengan orang lain dengan bagus dan seterusnya. Kemudian ada penelitian yang lainnya, di mana ada 4.000 orang, 10%-nya dipecat karena dia tidak bisa kerja. Tetapi 90% orang dipecat karena dia tidak bisa mengembangkan kepribadiannya ketika berurusan dengan orang lain. Nah, itu tentu survei di masa lalu ketika belum ada pandemi dan belum ada teknologi yang seperti ini. Oleh karena itu dari kondisi dari yang sering saya hadapi dan beberapa literatur, saya tuh merangkum beberapa hal. Satu, kita tidak cuma cerdas, juga kita harus punya cinta. Ini saya mengutip dari buku yang ditulis oleh seseorang, tapi menyantumkan pendapat Pak Habibie. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Jelas kan, cerdas tapi nggak punya cinta, nggak punya humanity, tidak punya care, tidak punya kepedulian dengan orang lain. Cerdas, ya jatuhnya korupsi karena nggak ada cinta. Kalau ada cinta, nggak mungkin ada korupsi. Apalagi, maaf, dana bansos dikorupsi. Pasti, apakah ada cinta di situ? Oleh karena itu, kecerdasan harus dibarengi dengan cinta. Tanpa kecerdasan, cinta itu tak cukup. Jadi kalau cuma cinta doang juga nggak cukup. Itu harus cerdas dan cinta. Nah, kepribadian inilah yang mestinya dibangun sehingga nanti anak kita semua punya kepribadian yang bagus. Humanity-nya jalan, kemudian kemampuan sosialnya juga jalan. Orang tidak sopan kan karena dia tidak punya cinta. Kalau dia punya cinta, itu bisa sopan. Saya masih online nggak nih? Masih, Pak. Lanjut. Oh, masih ya. Takut karena senyap. Masih, Pak Harun. Slide selanjutnya. Takut tiba-tiba saya ngomong sendiri kan gawat. Oke. Dan ini adalah hal yang sering saya sampaikan di sesi-sesi parenting. Orang tua yang cerdas itu yang seperti apa sih? Satu, harus memahami personality anak. Kita punya 3 anak. Bisa jadi kepribadiannya berbeda-beda, gaya belajarnya berbeda-beda, fokusnya berbeda-beda, bakatnya beda-beda. Kan kalau di surat 17:84 itu kan kata Allah bahwa setiap orang itu memiliki sakilahnya masing-masing, berarti memiliki personality-nya masing-masing. Sehingga mesti difahami nih, oh anak yang ini, saya dosen, tapi bisa jadi anaknya itu nggak ingin jadi dosen, ingin jadi entrepreneur lah. Kalau generasi milenial, apalagi generasi saya itu kan senangnya bisnis gitu, nggak senang yang formal-formal, pakaiannya juga bebas. Maka di stasiun TV itu kalau kita masuk ke Trans Studio misalnya, itu kantornya itu gaya anak muda banget. Jadi kalau kita masuk ke sini, kantor kok begini ya gitu. Sangat kreatif lah untuk ini. Duduknya nggak di kursi, tapi di kursi yang dari bantal gitu. Nggak duduk kayak kursi gede-gede, meja yang resmi itu, tidak. Kemudian warnanya kadang hitam, kantor warnanya hitam gitu ya. Karena Trans Studio ya, karena Trans TV kan memang butuh kreativitas seperti itu. Nggak ngantor lagi, kalau ketemu di mana, di kafe gitu ya. Itu perilaku zaman sekarang gitu ya. Kemudian ada kantor virtual, nggak ada kantor di mana alamatnya, kantor virtual. Rapatnya di mana? Di kafe sambil ngopi berjam-jam di situ. Dan kafe sekarang harus ada colokan. Kafe nggak ada wifi, kafe nggak ada colokan, nggak laku gitu. Nah itu kan perubahan dari personality kemudian berubah menjadi perilaku. Itu ya faktanya seperti itu. Kalau orang tuanya nggak smart, nggak cepat memahami ini, maka dia menjadi orang tua yang tidak disukai oleh anak. Tentunya gitu. Bapak mah kolot, nih dunia ini zamannya udah zaman online masih ya gitulah. Oleh karena itu harus memahami dunia apa yang sedang dihadapi anak-anak dan kapannya anak-anak itu ya anak-anak sekarang ya begini, kondisinya ya begini, dunianya begini. Nggak bisa karena anak-anak kita tarik memahami diri kita yang harus memahami diri anak-anak gitu ya.
Apalagi kalau ngajar anak, kalau mahasiswa mungkin masih enak kali ya. Kadang-kadang saya berpikir kalau jadi dosen kayak enak ya, nggak perlu ngurusin attitude anak-anak begitu. Nggak perlu, perilakunya juga sudah dewasa. Kalau anak TK, masya Allah, itu luar biasa. Kita ngomong satu kalimat, dia ngomong satu paragraf. Kita ngomong pakai nunjuk-nunjuk, ya dia ikut nunjuk-nunjuk juga begitu. Dan atraktif sekali. Iya, iya itulah kondisi sekarang ada. Kalau kita nggak smart, nggak cepat memahami ini, susah. Seperti tadi yang disampaikan Pak Fuad, ini yang kadang-kadang gagal. Bangun komunikasi harmonis. Kita pulang dari kantor, pegang HP. Istri pegang HP, anak pegang HP. Padahal satu ruangan, TV nyala, nggak ditonton. Yang satu YouTube, yang satu apa, yang satu apa, pada satu ruangan, nggak ada komunikasi yang komunikasi manusia, komunikasinya robot semua gitu, pakai Android gitu dan seterusnya. Oleh karena itu perlu membangun komunikasi yang harmonis, komunikasi dari hati, karena yang terpenting itu bukan kecerdasan, bukan kemampuan skill teknis, tetapi di era sekarang menurut saya anak harus memiliki mental juara. Mental juara. Mental juara itu apa? Nah, sebenarnya kita ini memiliki mental juara. Anak kita juga memiliki mental juara. Kita semua memiliki prestasi. Tapi kadang-kadang prestasi itu hanya dianggap yang ada piagamnya, yang ada pialanya begitu. Kalau saya nanya di training anak-anak, coba tuliskan prestasi kalian sebanyak-banyaknya. Kadang hanya nulis 3. Juara renang, kemudian juara apalagi. Padahal itu kan bagian dari prestasi. Sementara prestasi kita sebenarnya banyak sekali. Dulu kita nggak bisa naik motor, sekarang naik motor, itu prestasi. Dulu kita nggak bisa pakai baju, sekarang bisa pakai baju, itu prestasi. Dulu kita nggak bisa naik mobil, sekarang bisa naik mobil, itu prestasi. Jadi sebenarnya prestasinya banyak. Berarti setiap kita adalah juara. Tetapi kadang-kadang juara pun hanya yang punya medali-medali saja. Terus maksudnya apa sih menjadikan anak kita memiliki mental juara? Karena harus survive. Karena di era sekarang kalau nggak survive, nggak bisa hidup, boleh dibilang begitu, nggak sukses lah. Jadi yang bermental juara itu apa? Jadi contohnya orang bermental juara, Pak Supri bisa naik sepeda dong ya sekarang. Mobil juga bisa ya. Awalnya naik sepeda motor atau sepeda ontel dulu Pak Supri? Sepeda ontel Pak. Pak Supri. Sepeda ontel Pak. Pak Supri. Halo, iya. Ya. Ini suara Pak Supri hilang. Jadi ada ontel katanya Pak. Kedengeran. Ontel. Dari ontel kata Pak Supri. Saya nggak dengar. Nah, ketika Pak Supri belajar sepeda ontel, pasti pernah jatuh. Tapi apakah berhenti? Tidak kan? Bangun, jalan lagi. Mungkin pernah nabrak, jatuh juga, kaki luka. Apakah berhenti? Tidak kan? Bangun, kemudian belajar lagi. Apakah pernah tabrakan? Mungkin pernah tabrakan, tapi kan tetap pakai sepeda, bahkan naik sepeda motor. Dan ketika naik sepeda motor pernah jatuh juga kan, tapi tetap kan. Nah, itulah yang disebut mental juara. Kalau bahasanya motivator adalah kalau kita jatuh 1 kali kita harus bangun 10 kali, gitu kan? Itu mental juara. Dan itu yang diperlukan, anak-anak sekarang. Jadi bagaimana ketika tidak bisa, ya terus punya semangat untuk bisa. Nah, mental inilah menurut saya Bapak Ibu yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Karena mereka akan hidup di zaman yang mungkin akan lebih seru dari sekarang. Sekarang dengan COVID jilid 1, COVID jilid 2, sekarang masuk ke Omikron jilid ketiga, kan kita harus benar-benar survive. Kalau tidak punya mental juara, akan sulit sekali. Terus gimana caranya? Caranya ya kita kasih contoh. Kalau contohkan, kita nggak perlu mengeluh kalau di rumah. Kita boleh cerita. Oh, ayah punya masalah nih di kantor. Ayah menghadapi orang yang susah diajak komunikasi. Ayah tuh hampir-hampir nggak bisa menghadapi, tapi ayah terus aja baca buku dan sebagainya dan seterusnya.
Nah, suatu saat mungkin anak kita yang akan mengalami masalah seperti itu. Nah, ketika itulah kita keluarkan teori-teori komunikasi atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah anak kita. Kemudian kita dampingi. Di sana tadi bisa menghadapi orang yang memiliki teman yang bermasalah bisa. Oh enggak ayah, gini. Nah, kalau begitu menurut ayah tuh gini, menurut kamu bagaimana? Nah, itu dampingi atau dampingi dalam bahasanya Pak Supri mungkin coaching. Kemudian setelah dewasa pahami. Karena kalau anak TK dikasih contoh, anak SD diajari, anak remaja didampingi, mahasiswa itu perlu dipahami. Kita nggak bisa lagi contohnya begini, apalagi diajari teorinya begini, ceramahin begini. Kalau mahasiswa kan udah enak kan, perlu dipahami aja. Dia mau kemana nih? Oh salah, diluruskan. Udah tuturi handayani kalau sudah mahasiswa kan. Kalau TK itu kan ingarso sungkulodo gitu. Kalau teenager itu kan ingmatio mangun karso gitu. Kalau mahasiswa ya tuturi handayani saja. Nah, pola ini yang kadang-kadang orang tua nggak sadar. Oh, anaknya udah mahasiswa tapi masih diceramahi kayak anak TK, disuruh-suruh sebagainya. Nah, ini komunikasi yang tidak harmonis tentunya dan seterusnya. Jadi orang tua yang cerdas adalah orang tua yang bisa membangun mental juara anak, sehingga nanti anaknya tidak sekedar cerdas, tapi dia punya mental juara. Menurut saya itu yang diperlukan Pak Fuad dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Panjang nih. Alhamdulillah, luar biasa Pak Harun, Pak Fuad. Ini banyak padat dan banyak catatan-catatan pentingnya Pak. Suara saya jelas ya Pak? Mohon maaf, terdengar nggak ya? Jelas ya. Oh, kalau iya. saya jelas ya. Iya. Dengar Pak. Jadi yang tadi sampaikan Pak Harun dengan Pak Fuad Pak, ini kaitan dengan ini Pak, bahwa untuk anak-anak sendiri kan tadi Pak Harun mencontohkan tentang kesuksesan itu nggak cuma dari kecerdasan saja, malah justru, dan itu mungkin juga Bapak Ibu sekalian sering dapat ini kan, bahwa yang ternyata yang sukses kadang bukan yang paling nilainya tinggi di sekolahnya atau di kelasnya kan. Terus kemudian tadi ada kecerdasan dengan cinta. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan bahwa tadi kita bahas ini ada perubahan yang besar ya, yang merubah pola hidup dan juga ke depannya akan kehidupan tuh benar-benar jauh sangat berubah gitu kan. Nah, itu sudah dimulai dari sekarang, banyak profesi yang hilang dan banyak transaksi atau bisnis ataupun yang jauh berubah. Nah, artinya kalau anak-anak kita ini kan berarti mereka kan akan berprofesi di 10 atau mungkin 20 tahun ke depan. Tentu zamannya sudah lebih matang lagi Pak perubahan itu kan Pak. Ya kan? Artinya kan butuh sesuatu yang mungkin bisa jadi ada yang sama, bisa jadi yang sangat berbeda dengan yang dulu dibekali oleh kita, mungkin orang tua kita atau guru-guru kita dulu. Tapi mungkin ada hal yang mungkin sama seperti tadi Pak Harun bilang tentang mental juara. Jadi gimana anak-anak ini apapun tantangannya, apapun sesuatu yang berbeda di masa depan, tapi mental juaranya harus ditanamkan. Terus kemudian tentu juga ada sekumpulan skills yang perlu dimiliki gitu. Artinya selain mental kan ada hal lain nih, kecakapan-kecakapan lain yang perlu dimiliki oleh anak-anak kita kan Pak. Jadi mungkin komunikasi, mungkin kolaborasi, atau mungkin kreativitas atau yang lainnya. Nah, cuma kalau dihadapkan dengan pola pembelajaran Pak, bagaimana mengetemukan nih Pak. Kadang ada kasus-kasus kan yang satu bisa jadi mungkin memang belum ada kesadaran tentang apa sih yang dibutuhkan anak ke depan, atau bisa jadi tentang pemahaman yang berbeda antara misalkan gurunya
dengan orang tua nih. Orang tua punya pakem sendiri misalnya yang penting buat anak ini. Nah, sekolah mungkin punya pakem tersendiri yang pokoknya harus seperti ini. Nah, bagaimana mengetemukannya tuh, Pak? Karena yang terpenting tadi katanya kan anak-anaknya ini mesti jadi yang terbaik di masa depannya nanti. Ya kan, tapi kan dengan kondisi yang sudah pasti berbeda dengan sekarang karena mereka akan berprofesi 10-20 tahun ke depan. Nah, kira-kira mematangkan atau memposisikan atau menyesuaikannya tuh bagaimana, Pak? Supaya dapat porsi yang tepat nih, saling menguatkan antara di orang tua maupun di sekolah karena kan harusnya berkolaborasi ya. Nggak jalan sendiri atau nggak ada yang miss gitu. Jadi ini kembali ke tadi, kalau kembali sekolah dengan orang tua ada model involvement atau model kemitraan. Ada yang disebut model kemitraan partnership, hubungan sekolah dengan keluarga partnership, yaitu masing-masing pihak mengakui keunggulan ataupun kelebihan yang dimiliki masing-masing. Misalnya guru memiliki kemampuan dalam bidang pendidikannya, termasuk pengembangan anak sendiri, pendekatan dan kemudian orang tua memahami apa yang dia ketahui tentang anak itu sendiri. Ini yang kan. Nah, oleh karena itu maka yang harus dibangun di sini salah satunya adalah adanya saling respect. Memegang saling memahami di antara kedua pihak sendiri. Sehingga bisa berperan satu sama lain. Disitulah terjadi. Jadi hubungan yang disebut reciprocal antara satu dan lain. Di antara orang lain itu sendiri. Nah kemudian selain itu diperlukan itu adalah selain saling ini menghargai, jadi juga ada sebut yang disebut komunikasi dua arah gitu. Ini komunikasi dua arah yang disebutkan. Jadi gimana membangun komunikasi dua arah? Karena dalam studi-studi itu, kenapa orang tua tidak mau berperan serta di sekolah, misalnya terlibat dalam sekolah? Ada kalanya mungkin pendekatan dari sekolah itu tidak encouraging. Merasa dirinya pada satu sisi bahwa kelompok dia itu adalah kelompok yang expert. Sementara orang tua tidak mungkin seperti itu dari kajian atau dari studi itu sendiri. Nah, kemudian membangun komitmen. Ini juga harus ada di antara itu. Ini yang penting kan, komitmen di antara mereka sendiri. Komitmen antara dua pihak. Jadi tadi ada komunikasi, kemudian ada ada komunikasi, kemudian apalagi yang saya sebutkan apa yang saya sebutkan itu? Komunikasi. Ya, komunikasi apalagi? Bentar, saya adukan. Terus ada empati juga, membangun empati di antara orang tua itu sendiri dengan guru dan orang tua itu sendiri. Ini sendiri penting. Di antaranya itu Mas Supri. Jadi membangun tadi partnership model, saling pihak menghargai kemampuan yang ada. Kemudian itu didasari apa tadi? Dibangun dengan dua arah, komunikasi dua arah. Saling menghargai, ada empati. Terus juga saling menghargai komitmen untuk melakukan pembelajaran yang terbaik dan kemudian saling memberikan untuk penguatan gitu. Jadi misalnya si guru memberikan sesuatu untuk peningkatan kemampuan orang tua sehingga dia bisa melakukan usaha-usaha di rumah membantu anaknya dalam belajar misalnya. Begitu juga orang tua bisa memberikan informasi tentang keadaan anaknya sebenarnya. Tidak ditutupi. Tidak ditutupi. Yang persoalannya kan sering ditutupi. Itu juga terkadang mungkin guru menutupi persoalan di sekolah. Anak itu sendiri tidak dijelaskan oleh orang tua. Sehingga untuk aman, dinyatakan wah baguslah anak bapak ini. Kejujuran di dua pihak ya Pak? Ya dua pihak. Jadi ada kejujuran yang masuk di situ. Nah ini juga, jadi dari encouraging juga. Jadi bukan discouraging, menitipkan encouraging. Ini yang perlu. Memang tidak mudah sih. Saya kalau udah bicara begini tidak mudah sih kalau udah bicara ke sana ya.
harus sering ketemu. Yang encouraging ini juga menarik, Pak. Saya lihat beberapa kasus, maksud saya begini. Kadang kan tadi ya, balik lagi karena mungkin tidak mengenali karakter ataupun sifat ataupun misalkan kondisi masalah setiap anak yang berbeda gitu, Pak. Jadi istilahnya treatmentnya kan kadang disamakan, dianggap kalau misalkan yang nilainya bagus ya udah nih penurut, pinter segala macam. Tapi kalau yang misalkan tadi yang nilainya jelek, kurang mau mengikuti tugas dari gurunya. Jadi tapi padahal kan sebenarnya kalau balik lagi ditarik ke ini anak kita juga. Nah, bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan ini untuk baik guru maupun orang tua untuk sebenarnya mentreatment lebih tepat, Pak, karena masing-masing anak tentu berbeda kan, punya kendalanya sendiri. Bisa jadi mungkin bukan karena tidak mungkin mungkin ada yang mungkin keterbatasan dalam pemahaman karena memang pemahamannya lambat, tapi bisa jadi ada juga mungkin yang mungkin nggak interest dengan materinya atau nggak interest dengan cara mengajar gurunya, bisa jadi, atau ada lagi yang lainnya. Artinya perbedaan-perbedaan ini kan tentu sebenarnya membutuhkan treatment yang berbeda, dan kadang tadi yang Bapak bilang ada harusnya encouraging tapi malah discourage. Jadi orang ya udahlah biar aja, dianggap ini nggak usah lah belajar lah gitu. Nah, ini butuh yang dilakukan berarti sistem ya, keterkaitan antara orang tua dan guru dan sistem sekolah berarti ya, yang harus saling mau jujur dan saling mau mengisi gitu ya, Pak. Jadi ada dalam kajian itu bahwa yang disebut partnership itu bukan hanya orang tua dengan sekolah dalam kaitan ke murid saja, tapi itu harus dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk kelompok-kelompok yang ada di masyarakat gitu loh, untuk bekerja sama di situ kan. Jadi lebih luas lagi sehingga tidak sekedar antar individu orang tuanya gitu, tapi seluruh stakeholder yang ada itu harus dibangun kerjasama ya antara stakeholder yang ada. Jadi tidak bisa dengan sendirinya parsial, karena itu juga butuh kelompok-kelompok dukungan lainnya gitu. Ini yang perlu dibangun. Nah, misalnya tadi, misalnya Pak Harun sudah menyebutkan kita harus mengenal lebih awal problema yang dihadapi oleh masing-masing yang berbeda, kan tentu akan pendekatannya berbeda. Itu sendiri yang harus dianukan. Memahami problem keadaannya awal itu harus menjadikan dasar. Sehingga misalnya ketika melakukan ini konsul, di sini disebutkan guru itu perlu juga mempunyai kemampuan dasar tentang konseling gitu. Meskipun ada guru konselor sendiri ya, pada dasarnya harus ada sehingga dia bisa memahami murid. Bagaimana memahami murid, bagaimana murid juga paham dengan pesan hadapi dan bagaimana mereka menyelesaikan soalan kemudian juga melakukan. Itu juga di situ. Nah, lagi-lagi ya kembali ke tadi, dibutuhkan ada pengetahuannya tentang apa? Tentang keadaan tadi. Anak yang bermacam-macam karakteristiknya, kemudian persoalannya. Dan keterampilannya keterampilan tadi di dalam berkomunikasi, mendengar, terus melakukan tindakan-tindakan yang tadi Pak Harun sebutkan, coachingnya itu sendiri. Ke sana Mas Supri. Ya. Izin Pak, maaf potong Pak. Ini ada Pak Soif. Silakan Pak. Silakan Pak Soif. Silakan Pak Soif. Sampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini saya juga ingin berbagi ide, berbagi pengalaman. Ada sejumlah orang menanggapi pendidikan kita ini kan semakin complicated, rumit. Dan fakta-faktanya memang menunjukkan seperti itu. Tetapi di sisi lain, saya melihat pendidikan kita ini sebenarnya tidak serumit itu. Saya melihatnya pendidikan kita ini sederhana, simple.
Jadi kalaupun kita punya masalah pendidikan, memang iya, tapi penanganannya juga sebenarnya tidak begitu ribet gitu ya. Saya punya pengalaman dalam pendidikan karena memang saya praktisi pendidikan. Itu dimulai dari tahun 1990, saya ngajar di SMA. Itu pada saat itu saya masih semester 6 itu. Saya diajak oleh dosen saya untuk ngajar, dan kebetulan karena memang jurusan saya fisika, jadi saya ngajar fisika, bantu-bantu dosen saya pada saat itu. Kemudian honor terus begitu ya, kuliah selesai, baru kemudian tahun 2000 itu oleh Prof. Husni Rahim saya diangkat jadi guru PNS. Ya, jadi saya menjalani PNS saya itu sudah mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2017. 2017 kemudian saya melompat lagi menjadi Widya Iswara sampai dengan sekarang. Dari 2017 akhir sampai dengan sekarang masih tetap Widya Iswara. Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya pendidikan ini kan start awalnya itu dari rumah tangga kita. Saya melihat seperti itu. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya rumah tangga itu adalah madrasah pertama bagi anak. Dan tidak cuma pertama, dia juga adalah utama. Jadi ini start awalnya itu. Nah, berhasil atau tidaknya pendidikan anak-anak kita ke depan, itu sangat bergantung sekali kepada madrasah pertama ini. Dan orang tua, ibu, itu adalah merupakan guru yang pertama dan utama. Begitu juga dengan ayahnya. Nah, kalau kita pecah-pecah lagi, sekarang ini kan pendidikan modern mengatakan bahwasanya pendidikan itu kan dibagi 3. Ada yang namakan dengan homeschooling atau pendidikan rumah tangga, ada lagi informal school, ada non-formal school, ada juga formal school. Nah, saya melihat begini, Bapak. Jadi, pendidikan itu dalam rumah tangga itu yang sangat menentukan sekali. Itu kalau kita lihat lagi dihubungkan dengan teori, maka pendidikan rumah tangga itu sesungguhnya itu adalah mengenai pendidikan yang kaitannya itu erat dengan hubungan afeksi tadi, seperti yang Bapak katakan kan. Nah, itulah yang sangat fundamental sekali, sangat fundamental, sangat mendasar sekali. Itulah dasar pendidikan kita. Nah, jadi yang bisa kita ajarkan oleh ibu dan ayah sebagai guru pertama dan utama itulah attitude, membangun attitude karakter. Gitu ya. Nah, makanya orang tua itu menanamkannya pada saat mulai usia dini atau bahkan dalam kandungan. Ada yang mengatakan dalam kandungan, pada saat ibu mengandung dia diajak sholat, dia sebagainya, bangun pagi dan sebagainya. Ada komunikasi di situ gitu kan. Nah, kemudian setelah anak beranjak sekolah, dia mulai sekolah pendidikan formal. Makanya penting untuk memilih sekolah yang baik itu. Kenapa? Karena sekolah formal ini adalah juga menentukan. Nah, sekolah formal ini yang diberikan itu adalah subject matter, itu adalah berkaitan erat dengan kognitif. Ya, berhadapan dengan kognitif. Jadi dia keilmuan sifatnya. Di situ anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan teori-teori, ide, gagasan, menghubungkan satu teori dengan teori lain, menganalisis dan sebagainya. Nah, kemudian satu lagi adalah kalau dia menginginkan dia adalah umpamanya satu lagi pendidikannya itu adalah non-formal school. Non-formal school itu seperti umpamanya kursus-kursus. Nah, kursus-kursus ini yang memberikan kepada anak yaitu tentang psikomotorik, tentang keahlian, ya. Nah, jadi kalau anak kita ingin keahlian seperti umpamanya tentang IT, tentang komputer dan sebagainya, nah maka itu dia kursus. Ya, ada kursus umpamanya kursus komputer, Microsoft Word, profesional dan sebagainya. Kalau anak kita mau umpamanya dia ahli di bidang umpamanya bahasa Inggris, dia mampu berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris, maka dia dikursuskan. Nah, pendidikan ketiganya ini kalau digabungkan, ini menjadi ya sesuatu yang sangat hebat sekali. Nah, kemudian guru dalam hal ini saya melihat bahwasanya ada peribahasa mengatakan charity begins at home. Jadi sebenarnya kebaikan itu dimulai dari rumah. Jadi kalau kita mau mengajar, mau menginginkan siswa kita itu menjadi baik, maka kebaikan itu kita mulai dari kita sendiri. Nah, kebaikan apa yang bisa kita berikan kepada anak? Yang pertama adalah
ya kita harus memberikan contoh, tidak hanya menanamkan seperti yang tadi, tidak hanya membangun mental, membangun sifat juara dan sebagainya, tetapi kita memberikan contoh. Jadi kalau kita menginginkan anak ini menjadi baik, maka kita pun sebagai guru itu harus menjadi baik terlebih dahulu. Kemudian, kalau umpamanya kita menginginkan anak ini umpamanya pintar dalam fisika, dalam bahasa Inggris, maka sang guru itu memang benar-benar harus menguasai terlebih dahulu fisika itu. Jangan sampai anak itu menimbulkan keraguan pada saat dia mengajar, interaksi dalam proses belajar mengajar, anak itu tidak memberikan trust, tidak ada trust pada gurunya. Kenapa? Karena meragukan. Nah, makanya guru dalam hal ini dituntut untuk memang benar-benar menguasai substansi materi itu dengan cara memberikan pembelajaran yang bervariasi atau variatif sehingga itu menarik, dia tidak membosankan. Sehingga anak itu menjadi sangat percaya bahwasanya Bapak ini hebat. Nah, inilah yang dinamakan dengan charity begins at home itu, sehingga anak itu akan mencontoh si guru itu. Guru itu akan menjadi favorit, maka sebagai favorit biasanya anak itu akan mencoba untuk sekuat mungkin untuk menjadi pribadi guru yang difavoritkan tadi. Nah, makanya dia akan tumbuh motivasi untuk mempelajari itu. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Kalau umpamanya guru itu menginginkan siswanya itu pintar bahasa Inggris, maka sang guru harus menampilkan bahwasanya dia itu memang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini kebanyakan di bawah yang saya serap karena saya adalah praktisi, saya melihat guru bahasa Inggris itu jarang sekali berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, sementara dia menginginkan siswa itu umpamanya pintar bahasa Inggris. Kan ini charity doesn't begin at home, kan begitu. Sehingga siswa itu tidak menjadikan sang guru menjadi favorit. Nah, kalau begitu bagaimana ini akan kita bisa menciptakan, ya? Jangankan mau menciptakan, mau menanamkan, kita pun tidak mampu memberikan contoh, kita tidak menjadi ideal, tidak menjadi model bagi sang guru kepada anak-anak kita, pada siswa. Nah, maka dari itu penting sebenarnya guru dalam hal ini memang tidak cuma profesional, tetapi memang benar-benar guru itu menunjukkan bahwasanya dia itu menjadi pribadi yang sangat baik, pribadi yang dibutuhkan oleh siswanya. Nah, sehingga siswa itu dia menjadi yakin bahwasanya guru ini bermanfaat dan baik, sehingga dia akan menuruti apa kata guru itu. Nah, ini saya pikir yang harus kita tanamkan terlebih dahulu dari gurunya, baru kemudian kita akan melangkah kepada siswanya. Nah, kebanyakan kita, guru kita lagi-lagi ini pada saat diskusi kita yang pertama kemarin, ya kan? Ada pertama kali itu bermasalahnya di situ pada guru. Kenapa? Ya ada kesenjangan ekonomi, umpamanya kan seperti itu, ya kan? Nah, sehingga guru itu ya kita tahu sendirilah outputnya guru-guru kita itu bagaimana, begitu kan? Ya, keguruan itu bukan merupakan the first choice, bukan pilihan pertama bagi mereka, kan? Jadi daripada tidak kuliah, akhirnya mereka kuliah di keguruan, gitu kan? Daripada tidak lulus fakultas hukum, fakultas kedokteran dan sebagainya, jadi keguruan jadilah, gitu kan? Ya daripada tidak ada kerjaan jadi guru, oke. Nah, ini sebenarnya gitu permasalahan pendidikan kita itu. Nah, makanya pendidikan jadi complicated, kebanyakan guru jadi mengeluh, gitu ya kan? Nah, sementara sebenarnya kalau saya melihat ini tidak perlu dikeluhkan kalau memang guru itu memang benar-benar menjiwai dia sebagai seorang guru. Dia tidak keberatan memberi, gitu kan? Kenapa? Karena memang dia adalah pemberi si guru itu. Dia tidak menyuruh, tetapi dia mengajak itu guru. Nah, makanya kita orang-orang tua ini kan sebenarnya menjadi guru, gitu kan? Jadi orang tua itu adalah guru. Karena kita ini adalah orang tua semuanya, maka kita akan menjadi guru untuk semuanya. Jadi itu dimulai dari kita. Kalau umpamanya ada banyak itu orang tua yang karena saya guru madrasah Man 3 model Palembang kemarin itu ada banyak orang tua itu yang temu saya, Pak Soib, saya mau anak saya masuk madrasah Man 3. Saya tanya, kenapa Ibu mau masuk madrasah? Kalau di SMA umum kan Pak, sekarang ini kan kita sudah tahu. Saya inginnya dia di madrasah agar nanti dia bisa sholat sebagainya. Loh kok Ibu, kalau cuma sekadar sholat jangan ke madrasah, Ibu, saya bilang. Itu gampang sekali kalau anak agar dia rajin sholat, bisa ngaji, itu gampang sekali, tidak perlu di madrasah. Kenapa? Saya bilang, itu kalau dia mau rajin sholat, ibu dan bapak di rumah terlebih dahulu harus sholat. Karena dia akan memperhatikan bapak dan ibu.
tiap hari, tiap jam 5 kali dalam sehari semalam sholat, maka sang anak itu lambat laun dia akan menurut. Dia ajak, dia itu bukan disuruh, tapi diajak. Yuk nak kita sholat. Bukan sholatlah kamu, saya tidak sholat, paling nonton TV, kan itu tidak charity doesn't begin at home. Nah itu saja sumbangsi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Soib. Terima kasih Pak Soib. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Bagus Pak Soib, itu saya dapat juga kesimpulan. Jadi yang saya ambil ini Pak, kayak sebelum kita mau masukkan jiwa kita pada orang lain, jiwai dulu diri sendiri gitu Pak ya. Oh iya bisa bahasanya. Oh, bisa. Iya. Saya ambil gitulah gampangnya. Sama Jadi, ini saya ada pertanyaan juga nih Pak buat mungkin Pak Harun kali ya, spesialis anak ya. Harun. Mana masih on nggak nih? Ada. Ya. Silakan. Begini Pak Harun. Ya. Saya ada pertanyaan kayak tentang sifat anak sih ini. Kan ini smart parent for smart generation ya. Sering kali terjadi seperti 2 orang anak di satu keluarga. Kayak orang tuanya mendidik dia dengan cara yang sama, dengan porsi yang bisa dibilang sama, kalau ya Pak sama lah bisa dibilang, dengan umur yang nggak beda jauh atau bahkan anak kembar sekalipun yang lahir barengan, tapi itu menjadikan 2 pribadi yang berbeda Pak. Jadi kayak misalkan bukan nanti ketika besar dia berprofesi apa itu mah pasti beda, tapi kayak pribadinya Pak, sifatnya, cara dia mengambil keputusan, cara dia berpola pikir gitu, dan juga tentang emosinya itu bisa jadi berbeda gitu Pak. Kenapa Pak Harun? Soalnya ini sering kali banyak saya lihat di masyarakat dengan pola yang sama, pendidikannya dengan orang tua yang sama karena yang satu keluarga gitu. Tapi ketika besar tumbuh sebagai 2 pribadi yang bisa dibilang beda gitu. Ya, mungkin itu Pak Harun. Iya, jadi jadi ini luar biasa. Itu luar biasa banget. Luar biasanya banget tuh begini. Setiap insan, setiap orang itu unik. Sekalipun dia kembar, itu unik, tetap ada perbedaannya. Dan Allah itu menciptakan makhluknya untuk tugas dan fungsinya masing-masing. Allah menciptakan malaikat itu tujuannya untuk ibadah, tapi fungsi malaikat itu berbeda dengan manusia. Demikian juga jin, demikian juga pohon mangga. Pohon mangga itu jenisnya sangat banyak sekali, dan setiap pohon mangga itu dia punya ciri khas masing-masing. Nah, demikian juga apalagi manusia. Manusia itu diciptakan satu untuk beribadah kepada Allah. Dalam rangka untuk beribadah, maka manusia harus menjadi khalifah. Khalifah ini bukan sekedar pemimpin ya. Kalau khalifah itu dalam pengertian saya itu, khalifah itu misalnya Pak Husni Rahim, beliau adalah khalifah, seseorang yang mengelola atau memiliki fungsi sebagai guru besar karena profesor. Nah, tetapi setiap profesor itu punya bidangnya masing-masing kan. Jadi gampangnya Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia itu untuk fungsinya tersendiri, walaupun dalam konteks khalifah, semua khalifah, tapi fungsinya berbeda-beda. Ada yang fungsi jadi dokter, ada yang fungsi jadi dosen, ada yang fungsi jadi mekanik. Nah, mekanik satu dengan mekanik yang lain itu juga berbeda. Jadi oleh karena itu karakternya berbeda-beda, karena setiap fungsi membutuhkan setiap fungsi itu, katakanlah setiap profesi kan juga fungsi. Setiap profesi itu mesti didukung oleh karakter yang berbeda. Orang yang curigaan, boleh nggak kita curigaan? Boleh nggak kita curigaan? Boleh aja sih. Boleh kalau dia siapa? Kalau dia reserse, kalau dia intel harus curigaan. Kalau intel nggak curigaan, husnuzon terus nggak ketemu tuh penjahatnya. Betul, iya kan? Betul kan? Orang sabar perlu nggak?
Perlu. Kalau dia siapa? Kalau dia guru TK. Tapi boleh nggak orang itu nggak sabaran? Boleh. Boleh. Kalau profesinya apa? Pilot boleh nggak sabaran? Pilot. Pembalap, Pak. Nggak boleh Dia trouble sabaran. di pesawatnya. Dalam 1 menit dia harus berpikir bagaimana ini menyelesaikan. Berarti dia nggak boleh sabar. Harus cepat gitu kan. Nah, setiap karakter itu sebenarnya baik. Cuman masyarakatnya yang labelin, kamu mau orangnya nggak sabaran, kamu nggak orangnya nggak curigaan. Ya, kalau polisi reserse nggak curigaan, nggak dapat penjahatnya. Husnudon ada orang baik, dia nggak ketemu penjahatnya. Karena itu setiap orang itu pasti memiliki, karena Allah menciptakan seseorang untuk fungsinya masing-masing, maka dia punya karakter masing-masing yang mendukung ke situ. Dalam hadis dikatakan setiap orang diciptakan untuk melakukan sesuatu yang karenanya lah ia diciptakan. Yang karenanya lah ia diciptakan. Oh, ternyata Allah menciptakan seseorang untuk fungsi tertentu dan setiap fungsi itu akan didukung oleh karakternya masing-masing. Kayak gitu, kurang lebih jawabannya gitu. Maka nggak hal yang aneh sih kalau misalnya kembar pun karakternya berbeda, itu nggak masalah karena mungkin Allah memang tujuannya kembar tapi fungsinya berbeda gitu, yang satu jadi apa, yang satu jadi apa, oleh karena itu didukung dengan karakter yang berbeda, kurang lebih gitu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Barun, saya dapat kesimpulannya kayak ya emang udah fitrahnya mungkin ya, sifat dia dari awal meskipun kembar ya dia sifat dasarnya ini, yang ini sifat dasarnya itu, begitu Pak Harun. Iya. Paling mungkin orang tua controllingnya aja mungkin Pak ya, kontrol dari emosinya atau mencetak akhlak gitulah, lebih ke akhlak mungkin. Makanya orang tua harus mengerti personalitinya anak, kepribadian anak. Karena anak itu ada loh karakter yang itu bawaan, ada bentukan kan. Ada fitrahnya apa gitu. Nah, ada fitrah itu yang menerjemahkan sebagai karakter gitu ya. Ada buku yang menerjemahkan karakter itu ya fitrah. Setiap orang tuh ada fitrahnya. Ada fitrah yang sama, ada fitrah yang berbeda. Termasuk fitrah bakat gitu ya. Jadi ada bakat bawaan, berarti ada karakter bawaan begitu. Oke. Terima kasih Pak Harun jawabannya. Agak sedikit tercerahkan saya. Nggak sedikit sih, banyak. Ya, mungkin ada yang lain untuk sharing atau bertanya, Bapak Ibu yang lain. Bahkan mungkin ada yang ingin di-sharingkan juga atau ingin ditanyakan. Kalau ada studi-studi kasus tertentu yang dihadapi di lingkungannya masing-masing. Kalau melihat waktu sih udah lewat ini, Pak. Lewat ya. Oke. 11.30 atau mungkin diputar aja nih Pak hasil wawancara. Kemarin sempat wawancara tentang guru dan juga orang tua, yang mana itu tentang pembelajaran di masa pandemi lah. Oke, coba. Ya, coba Ray. Itu harusnya di awal sih tadi. Mas Ray. Iya, kita kasihkan ngobrol. Ya, Ray, coba diputar. Guru dan orang tua ya. Iya, orang tua dan guru tentang keluhan. Dan juga ada dari Pak Harun. Dari awal putar. Detik pertama. Di masa pandemi ini, anak-anak harus belajar di rumah 2 tahun daring. Kita menjadi seperti dipaksa untuk mendidik dan mengajari anak kita sendiri. Luar biasa. Mendidik ternyata tidak semudah kita mengantar anak hingga ke halaman sekolah. Semacet apapun jalan, itu lebih mudah. Mendidik butuh kesabaran, ketelatenan, pengertian, cara bicara yang baik, dan komunikasi efektif, hati yang harus tulus. Mendidik sendiri anak sendiri di masa pandemi ini susah memang. Tapi membuat kita menjadi semakin mengerti bahwa mendidik sebuah perjuangan. Mendidik sendiri anak sendiri, makin berasa itu memang anak kita. Makin berasa rasa sayang kita kepada anak kita. By the way, terima kasih para guru, terima kasih para Menurut saya, dalam proses pembelajaran daring ini,
Saya sebagai orang tua kurang memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh pihak guru, sehingga tidak dapat memaksimalkan dalam mengajari dan membimbing anak di rumah. Dan setiap anak juga memiliki perbedaan dalam memahami materi yang diberikan, dan terkadang juga ada gangguan sinyal yang menghambat proses pembelajaran daring. Agar tidak memberatkan siswa dan orang tua dalam pembelajaran daring, biasanya saya memberikan materi dengan membuat video belajar sendiri atau mencari materi yang sesuai dengan pelajaran yang akan saya ajarkan di video-video YouTube. Kemudian video tersebut saya share ke grup kelas. Ya, setelah itu baru saya memberikan tugas melalui voice note dan pesan singkat yang menuliskan halaman tugas yang harus dikerjakan. Jika ada materi yang tidak bisa atau kurang mengerti, biasanya saya membebaskan orang tua untuk bertanya kepada saya secara langsung ya melalui WhatsApp. Ya, seperti itu Pak Fuad, Pak Harun. Tadi kata orang tua yang saya wawancarai, katanya banyak yang belum dipahami itu yang tentang daring kemarin. Itu salah satu keluhan lah dari salah satu orang tua wali murid bisa. Kira-kira bagaimana tanggapan itu, Pak? Ini ada hal yang menarik yang dianukan oleh apa tadi yang Ibu Nopianti ya. Iya. Bahwa setiap sultan memahami materi untuk anak-anaknya. Ya orang tua memang tidak harus menguasai materi. Ya, kalau menguasai materi itu tugasnya guru dan anak sendiri. Yang penting orang tua itu mendampingi, memotivasi, ya, mendorong seperti kata Pak Harun dan Pak Fuad bahwa ya semangat juaranya itu harus muncul, harus bisa ngatasi. Nah, untuk bisa ngatasi, tadi guru yang kedua, saya kira tadi yang guru yang diwawancarain memberikan jalan yang bagus. Membuat jaminan komunikasi yang komunikasi yang dekat antara guru dengan orang tua dan dengan siswa. Kalau gurunya dekat dengan guru, ya orang tua dekat dengan guru, murid dekat dengan guru, kalau ada kesulitan dia akan enak bertanya. Tapi kalau dia tidak akrab, dia akan menahan diri untuk bertanya. Rasa memiliki juga terhadap sekolah. Jadi orang tua itu harus merasa sayang dengan sekolah anaknya, rasa bangga dengan sekolah anaknya. Anak juga harus merasa seperti itu. Kalau ada sudah seperti itu, berarti dia sudah menyatu antara sekolah dan orang tua. Nah, ini yang harus dibangun dulu oleh guru dan sekolah. Kalau itu sudah terjadi, ya otomatis nanti komunikasi yang akrab itu apapun problem akan bisa diatasi dengan gampang. Tapi kalau komunikasi tidak akrab, komunikasi formal antara sekolah dan guru, antara guru dengan murid, ya, antara guru dan orang tua, maka ya akan muncul ya keseganan untuk bertanya, keseganan untuk ya meminta memberitahukan kesulitan-kesulitan segala macam. Jadi sekali lagi kunci saya kira tadi sudah bagus dari Pak Harun dan Pak Fuad tadi, komunikasi antara guru dengan orang tua harus dibangun, bukan komunikasi formal. Dunia teknologi sekarang udah memudahkan komunikasi itu, ya bisa menceritakan. Ya ada satu sekolah TK yang saya pernah berdialog dengan kepala sekolahnya. Tadinya sekolah TK itu muridnya sedikit, tetapi setelah setahun muridnya tambah banyak. Nah, setelah saya berdialog itu saya tanya apa resepnya.
saya berkomunikasi akrab dengan orang tua. Saya gunakan WhatsApp, semua orang tua punya WhatsApp. Kemudian saya laporkan perkembangan anaknya dari hari ke hari. Misalkan pagi ini, itu TK ya, pagi ini anaknya datang, dia ceritakan, anak saya datang, anak ibu hari ini, misalkan namanya Yudi, datang dengan wajah yang cerah. Ya, sambil berlari-lari dia masuk kelas, menaruhkan tasnya, kemudian lari lagi keluar mencari temannya. Betapa senangnya si ibu mendengar laporan hanya sekecil itu. Nah, kemudian juga ada lagi, kenapa anak ibu hari ini kok kelihatannya tidak cerah? Tadi datang ke sekolah diam, ya. Kemudian dia orang bermain, dia tidak ikut bermain gitu. Ada apa Bu? Kira-kira tadi anaknya. Nah, nanti ibunya akan cerita. Tadi dia ada mencari bahan yang tidak ada. Bapaknya mau cepat tanya dengan bapaknya nggak sempat menjawab dengan baik. Nah, itu juga komunikasi itu yang membuat anunya gitu. Jadi sekali lagi kuncinya itu adalah komunikasi yang familiar ya, komunikasi yang akrab antara guru dengan orang tua, guru dengan murid, sekolah dengan orang tua. Saya kira itu bisa membantu ya kan tadi. Ini sekedar tambahan catatan dari Pak Harun dengan Pak Puan. Terima kasih. Jadi paling yang kayaknya Pak diperlukan itu kalau memang belum ini kayak interpersonal skill-nya Pak dari guru. Kalau memang belum ada gitu ya. Kayak interpersonal skill yang dimiliki guru apa sampai di mana tadi yang Bapak sebutkan. Berkomunikasi menggunakan saluran yang ada. Dan juga kalau bertemu listening enggak tuh bagaimana mendengarkan keluhan orang tua. Dan yang ketiganya yang tadi Pak memberikan bimbingan itu Pak. Apa semuanya guru kita sudah dibekali dengan itu enggak gitu. Karena yang ada kalau bimbingan banyaknya kan itu Pak untuk guru-guru konselor ya. Konselor. Apakah guru-guru ya dibekali enggak bimbingan untuk murid maupun untuk orang tua? Sehingga ada. Ini saya lihat Pak Puan sekarang ada namanya di dalam multiple intelligence itu sebelum anak itu seorang guru harus memahami sekolah itu harus memahami karakteristik kecenderungan belajar anak. Ya. Nah, jadi itu biasanya dia ada mini riset lah itu ya, mengetahui si anak ini kebiasaannya apa, kecenderungannya apa, keinginannya apa gitu, sikapnya apa gitu itu dianukan sehingga nanti memudahkan gurunya untuk membangun komunikasi tadi. Oh dia misalnya kurang empati, berarti gurunya kalau gitu kepada anak ini saya harus lebih mengajak dia untuk membuat dia merasa sayang dengan orang lain misalkan. Nah itu akan lebih mudah seorang guru untuk melakukan itu. Saya kira Pak Harun melakukan itu, ya Pak Harun melakukan yang namanya memetakan siapa muridnya, sehingga mengetahui persis muridnya dan sehingga bisa mengatasi problem dari setiap murid secara berbeda, tidak harus sama. Ya, nanti anunya gitu. Jadi juga nanti penugasan pun juga bisa seperti itu. Ya, memang itu pertemuan antara sekolah murid itu yang sering dibahas itu apakah sudah pada persoalan tadi, problema dalam pembelajaran ataupun hubungan antara ini. Atau masih didominasi tentang uang atau bangunan gitu kan Pak itu Pak. Ya betul itu masih yang persoalan juga ada Pak perlu karena misalnya ada kecenderungan kan kalau masa lalu kan ketika rapat tuh mesti berbicara uang kan. Ya. Berbicara uang dan bangunan. Jadi tidak pernah membahas persoalan murid yang ada di sana. Kelompok murid yang ada kesulitannya kan itu Pak. Ini sendiri. Ini mungkin juga apakah sekarang udah beranjak sudah sampai ke sana atau enggak? Sehingga rapat pertemuan orang tua murid ya sudah berbicara secara keseluruhan persoalan pembelajaran termasuk. Jadi sebenarnya Undang-Undang Sisdiknas yang nomor 20 2003 itu sebenarnya membuka itu dengan munculnya komite sekolah. Itu menggantikan POMG. Komite sekolah itu harusnya itu tadi bisa bicara tadi. Satu persatu individu anak dengan gurunya itu hanya sayangnya karena komite sekolah itu munculnya dari atas top down karena top down itu biasanya orang menjadi formal. Nah itu dan sekolah tidak mencoba mengambil makna
kehadiran dari komite sekolah dengan baik. Ya. Ya, jadi kalau komite sekolah yang baik itu ada suatu contoh komite sekolah yang bagus. Ya, membagi komite itu pada 3 bagian. Komite sekolah untuk level sekolah, kemudian ada komite sekolah yang di setiap kelas, yaitu kesulitan apa, problem apa yang dihadapi anak dalam belajar itu di kelas. Itu orang tuanya ikut. Kalau perlu dia juga ikut membantu sharing ya ketika ada waktu yang diberikan bagaimana evaluasi terhadap anak-anak mereka di kelas itu. Orang tua yang mendengar dan baru begitu. Kemudian ada lagi komunikasi sekolah antar komite sekolah antar kelas. Nah, itu kalau misalnya ada problem, kita ingin untuk mengunjungi suatu tempat misalkan gitu. Itu sekolah yang bagus, komite yang bagus. Tapi kebanyakan masih seperti kata Pak Muhammad, komite sekolah itu masih bicara dana gitu ya. Tarik dana, komite bicara ya kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekolah gitu. Jadi sehingga akhirnya orang tua agak malas untuk datang ke pertemuan komite sekolah. Nah, tapi itu sangat tergantung tadi dengan kepala sekolah. Bagaimana dia memanage komite sekolah itu sebaik mungkin. Itu yang menentukan. Ya, mungkin barrier-barrier itu yang perlu diidentifikasi, Pak ya. Ya. Sehingga apa yang dilakukan. Karena misalnya studi-studi yang dilakukan di negara luar pun, barrier itu masih banyak, Pak. Baik kaitan orang guru, kaitan dengan guru, orang tua maupun hubungan orang tua dengan gurunya itu sendiri gitu, Pak. Ya. Masih banyak. Jadi apakah studi kita, saya belum mengecek, Pak. Studi-studi kita yang tentang hubungan sekolah dengan orang tua itu sudah banyak enggak yang berbeda hasilnya gitu dibanding sebelumnya. Nah, ini juga. Ya, bagus kalau nanti kita teliti ya. Iya, Pak. Jadi itu. Karena yang saya dari buku-buku yang ada sampai 2019 itu masih tetap mencantumkan persoalan tadi, Pak. Barrier yang dihadapi oleh orang tua, oleh guru, hubungan guru dengan orang tua. Dan kemudian baru pada tahap bagaimana si orang tua dengan keterlibatan itu dalam konteks tadi hanya sekedar pada meningkatkan mutu pembelajaran semata gitu loh, Pak. Tidak yang lainnya belum gitu. Ya, bagus. Nanti kita coba untuk membuat penelitian terhadap hubungan orang tua dan guru. Ya. Iya, betul, Pak. Jadi modelnya seperti apa yang ada, kemudian beri apa. Padahal yang belakangan ini bahwa yang diharapkan itu bukan, istilahnya bukan konvensional gitu, Pak. Tapi menyeluruh. Melibatkan seluruh stakeholder dari pendidikan itu sendiri. Jadi bukan hanya orang tua dengan guru, tapi juga lingkungan masyarakat yang ada gitu. Sehingga organisasi-organisasi yang ada di lingkungan terlibat dan mereka menaruh komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak itu gitu. Ya, jadi akhirnya menuju pada tripusat pendidikan ya. Iya, Pak. Jadi ke sana, Pak. Kalau dalam bahasa undang-undang kan tripusat ya. Iya. Kalau dalam bahasa kajian ini adalah non konvensional itu, Pak. Jadi melibatkan. Bagus. Oke, silakan moderator. Ya, terima kasih, Prof. Ini luar biasa ya. Maksudnya dari bahasan kita tadi ada kerangka-kerangka yang sebenarnya jadi solusi sebenarnya. Jadi bagaimana harusnya bisa terjalin komunikasi yang baik ya antara sekolah dengan orang tua atau guru dengan orang tua, dan sebenarnya ini dimulai dari dasaran tadi yang gimana komunikasinya ini akrab, hangat gitu kan. Nah, ini yang mungkin jadi PR bahwa mungkin belum di semua sekolah atau mungkin baru sebagian kecil sekolah yang punya sistem komunikasi yang cukup efektif untuk bisa mengetemukan guru atau sekolah dengan orang tua tuh dengan suasana yang lebih akrab, lebih cair, yang mungkin ngobrolnya nggak cuma sebatas ketika ada kebutuhan acara atau kegiatan baru kumpul-kumpul bahas gitu. Tapi lebih ke diskusi tadi seperti Pak Fuad bilang, diskusinya problem anaknya seperti apa, problem di guru mungkin yang punya miss di mana gitu kan. Nah, itu mungkin yang menarik. Jadi kalau menurut saya pribadi mungkin ini jadi temuan bagus buat di diskusi ini ya. Artinya sebenarnya permasalahan
apapun masalahnya ke depan banyak tantangannya, banyak ada hal-hal perubahan yang memang sangat berbeda dan sangat pesat dan menjadi tantangan yang berat. Tapi Pak Soif bilang kembali lagi ke masalah teacher identity itu, identitas guru sebenarnya, bahwa orang tua juga sebagai guru harus tidak hanya menugaskan, memberikan, tapi juga perlu memberikan contoh, perlu menunjukkan dirinya tuh figur yang anak-anak ini bangga, terus jadi akan mengikuti kalau misalkan nanti ditugaskan. Ya, terima kasih kepada seluruh pemateri, Pak Harun, Pak Fuad, Pak Rudin, terima kasih Pak, udah share yang luar biasa. Pada Prof. Husni Rahim, terima kasih Pak. Malah menyambungkan yang missingnya tadi itu, keakraban, komunikasi yang benar-benar akrab dan cair. Terus kepada Pak yang sudah ikut berpartisipasi aktif nih, Pak Soib, terima kasih Pak, luar biasa tadi Pak sharingnya. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini Pak, saya yakin banyak yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita serap dan mungkin bisa jadi bahan kajian lebih lanjut. Terima kasih untuk kehadirannya ini di penghujung tahun. Mudah-mudahan sudah mulai musim hujan juga, penghujan, mudah-mudahan semuanya kondisi makin membaik semuanya, ke kita semua. Sampai bertemu lagi Pak di diskusi Gurutas yang akan datang, insya Allah di tahun depan ya Pak, di 2022 dengan tema yang berbeda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita sudah di penghujung acara, kita putar lagu penutup, ini lagu Ibu dari Iwan Fals ya. Ya, silahkan Ray putar. Ada lagu Roma Irama juga ya, lagu Meli Go Slow-nya juga bisa sekaligus. Di Meli Go Slow juga nanti kita kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, Ibu, jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah.
seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, Ibu. Di masa Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata
Ya, sudah selesai acara hari ini. Terima kasih pada Pak Fuad. Pak Harun udah keluar duluan dia tadi ya. Ya, Pak Husni juga. Pak Soib, terima kasih atas partisipasinya ini dan Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Isnando juga udah sering ya Pak ikut, sering lihat juga. Ya, sering ikutnya. Ya, ikut terus Pak Isnando. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, udah sering bergabung join terus juga. Ya. Tawarkan sudah itu ya, kalau dari bapak-bapak yang mau ngasih materi. Ya, iya. untuk bapak-bapak, narasumber. ibu-ibu mungkin kalau ada yang ingin ikut sharing ya Pak Fuad ya, untuk iya, jadi narasumber. Sharing session yang berikutnya bisa menghubungi tim kami Pak. Ada grup juga kita itu kan, grup di WhatsApp. Nah itu mungkin bisa kasih masukan. Nah itu nanti kita tampung, kemudian kita pertimbangkan. Ya, kalau juga ada yang di sharing jadi iya Bapak Ibunya jadi narasumbernya bisa. Itu. Kita sangat terbuka ya Pak. Betul. Jadi ini kegiatannya dari kita untuk kita sendiri Pak. Iya. Nah, temanya juga sharing session gitu, bukan seminar ini. Ya, sudah selesai ya. Jadi kan Mas Pijar bulan depan. Bulan depan ya. Oh iya. Nanti Januari. Insya Allah minggu pertama ya Mas Pijar ya. Tahun depan ya tepatnya ya. Tahun depan. Tahun depan ya, bukan minggu depan lagi. Iya betul Pak, betul. Kemungkinan minggu pertama atau minggu kedua nanti ya. Jadi. Pak Soib itu kaitannya dengan itu Pak perdamaian. Jadi, pendidikan perdamaian.